للعالمين العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال أيضا: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin wa hadirat jamaah Masjid As-Salam yang senantiasa di dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Ta'ala memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, diberikan sehat, diberikan kuat jasmani, kuat rohani, sehingga dengan kekuatan yang kita terima dari Allah berupa taufik dari Allah, kita mampu berkumpul bersama di rumah Allah Ta'ala mengerjakan perintah-perintah Allah, yakni salat berjamaah, berzikir, berdoa, dan di antaranya adalah menuntut ilmu agama, suatu kewajiban yang Allah wajibkan kepada setiap orang yang menyatakan dirinya iman dan dirinya Islam. Dalam hal ini kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Munjar Al-Wabih, susunan daripada Syekh Ad-Dailami rahimahullah, yakni kitab yang berisi hadis-hadis baginda Muhammad SAW dan juga ucapan mereka para sahabat Rasulullah. Ini tentang amalan-amalan yang dikerjakan oleh Nabi, diamalkan oleh Nabi, diajarkan kepada para sahabat, dan Nabi jelaskan apa keuntungan di dalam melaksanakannya. Kemarin kita masih tentang bab ilmu pada subbab sawabu ta'lim min ilmi wa tasnifih wa nuskhih wa riwayatih. Ini pahala di dalam mengajarkan ilmu, mengarang atau menyusun kitab, wa nuskhih, dan juga penulisannya, boleh riwayatnya, dan di dalam meriwayatkannya. Satu hadis kemarin kita sudah baca. Hadis berikutnya, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terkenal ini kita sudah sering mendengar, mungkin banyak di antara kita sudah hafal. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin: sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu, rawahu Muslim. Wa anhu, dan dari yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam, jika telah mati, meninggal dunia, wafat anak cucu Adam, manusia, in qata'a amaluh, maka terputus amalnya. Alias orang kalau sudah meninggal dunia enggak lagi bisa sholat, enggak lagi bisa zikir, enggak lagi bisa baca Al-Quran, putus amal. Seandainya di dalam kuburnya dia sholat, ya enggak ada nilai ibadahnya. Seandainya, walaupun ada pertentangan di dalamnya. Seandainya di dalam kubur dia melakukan suatu ibadah, maka enggak bernilai ibadah lagi. Terputus amalnya. Karena hidup ini layaknya perdagangan. Kita melakukan kebaikan, ada kalanya melakukan kejelekan. Namanya orang dagang, ada untung, ada rugi. Setiap amal saleh yang dikerjakan dengan cara yang baik, maka akan menghasilkan keuntungan. Setiap maksiat yang dikerjakan, maka akan menimbulkan kerugian. Hanya saja dunia bukan tempat hitung-hitungan. Nanti kalau sudah di akhirat akan dihisab, kemudian ditimbang. Tinggal mana yang lebih baik, lebih banyak ini, banyak untungnya atau ruginya. Untung ketika melakukan amal saleh, rugi ketika melakukan maksiat. Kalau banyak untungnya di neraca di akhirat nanti itu, maka surga tempatnya.
dia akan bisa melewati as-sirat. Tetapi bagi mereka yang lebih banyak ruginya, alias banyak maksiatnya, maka dia akan tergelincir di as-sirat, entah karena terpeleset kakinya atau karena sambaran api di bawah jembatan tersebut yang berasal dari neraka jahanam yang akan menarik dirinya masuk ke dalam neraka jahanam. Oleh itu tidak ditarik, baik orang yang kafir maupun orang yang beriman yang lebih banyak daripada maksiat dibanding amal salehnya, maka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, yaitu neraka tempat dituntaskan hukuman bagi orang yang beriman tetapi lebih banyak daripada dosanya. Ketika semua orang beriman telah mendapatkan hukuman di neraka jahanam, maka ditutup itu neraka jahanam. Karena neraka jahanam memang diperuntukkan bukan bagi orang kafir, tapi bagi orang yang beriman, tetapi nerakanya menghasilkan banyak dosa dibanding pahala. Maka terputus semua amalnya, nggak ada lagi dia bisa kerjakan. Maka hidup ini modal roh sumar, yaitu hidup. Tinggal kita mau melakukan apa di dalam satu syair Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id Al-Busiri beliau mengatakan, "Faya sasarata nafsin fi tijaratiha lam tashtari dina bid dunya wa lam tasbi." Alangkah ruginya seorang jiwa, kata beliau, yang mana ketika hidupnya dia tidak mau beli akhirat dengan dunia. Dunia ini ladangnya akhirat. Artinya kalau orang nggak menanam, maka jangan minta buahnya. Kalau orang sekarang tidak gunakan ini ladang, yaitu dunia, maka dia tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dunia masalah